Pak, bagaimana tanggapan Anda nih Pak terkait dengan mandatori B50 yang diyakini ini sebetulnya bisa menghemat devisa ya Pak ya, tapi juga bisa menekan surplus neraca dagang. Nah, bagaimana analisis Gapki Pak terkait dengan hal ini? Ini maksudnya devisanya yang seperti apa, lalu surplusnya sebetulnya berada di kisaran berapa Pak? Ya, baik. Jadi saya menggunakan data studinya Pranata UI ya, kemarin baru di launching di FGD. Memang betul bahwa menghemat devisa untuk import solar, tetapi penghematan devisa itu menurut studi mereka ini, Pranata UI ini, sekitar 172,35 triliun. Hanya saja dengan penerapan P50 nanti akan ada pengurangan ekspor, sehingga di sini masih terjadi pengurangan devisa sekitar 190,5 triliun. Artinya kalau kita net ini masih kita sebenarnya dengan penerapan P50 itu menurut studi mereka masih minus 18,15 triliun. Jadi bukan plus tapi malah justru minus begitu untuk penerapan P50 ini gitu. Baik Pak, lalu terkait dengan potensi hilangnya pasar ekspor nih Pak ya, ini pasar ekspor ini seperti misalnya India dan juga Eropa, jika ternyata nanti dari Indonesia semakin tidak stabil nih Pak, utamanya mungkin terkait dengan B50 ini, seperti apa Pak? Ya, betul. Memang sebenarnya kalau kita melihat ini untuk peningkatan mandatori, kita itu harus melihat apakah support dari bahan baku kita. Kalau kita melihatnya secara artinya bahwa hanya untuk tidak memikirkan ekspor, tidak memikirkan devisa, itu cukup. Produksi kita sangat cukup untuk B50, itu sangat cukup. Jadi untuk permintaan di dalam negeri sendiri bisa terpenuhi ya Pak? Tetapi kita sudah punya pasar di luar, pasar ekspor kita. Yang sekarang ini membantu devisa negara, membantu perekonomian nasional. Nah ini yang perlu dipikirkan. Karena produksi kita ini 5 tahun stagnan. Jadi produksi kita stagnan karena beberapa faktor, contoh peremajaan sawit rakyat tidak progresnya tidak bagus. Nah, kemudian bagaimana dengan tadi pasar India? Nah, ini Pak, India memang sangat khawatir dengan penerapan P50 apabila ekspor Indonesia akan berkurang. Karena dampaknya ini bukan hanya terhadap nanti mereka kekurangan pasokan, tetapi juga nanti akan menyebabkan harga minyak nabati dunia juga termasuk minyak sawit akan naik. Sehingga ini sebenarnya sangat berpotensi mempengaruhi berbagai hal. Nah, yang perlu kita waspadai juga, kita harus hati-hati bahwa minyak sawit ini bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Minyak sawit ini adalah salah satu minyak nabati di dunia. Jadi artinya contoh di tahun 2024 itu sudah harga minyak sawit itu sudah lebih tinggi dari minyak nabati lainnya. Sehingga ekspor kita justru turun. Kenapa? Karena kalau mereka ada substitusi, ada minyak lain, mereka lebih murah. Selama itu mereka bisa gunakan, mereka akan import yang lain, akan menggunakan yang lain, tidak menggunakan minyak sawit karena minyak sawit lebih mahal. Kecuali kalau memang itu harus minyak sawit yang digunakan, yang tidak bisa digantikan seperti itu. Jadi mungkin nanti salah satu caranya dengan kita, apapun caranya adalah kita harus meningkatkan produksi. Baik dengan intensifikasi maupun dengan ekstensifikasi. Misalnya kita membangun khusus untuk kebun untuk energi yang akan misalnya dibangun oleh BUMN seperti itu. Sehingga di sini untuk kebutuhan dalam negeri apabila akan dinaikkan mandatori masih mencukupi, ekspor tidak terganggu seperti itu. Jadi peluang ekspornya masih ada, betul, begitu Pak, sementara untuk permintaan dari dalam negeri sendiri tetap tercukupi. Pak, menarik Pak, tadi Anda menyampaikan bahwa peremajaan sawit ini saat ini sebetulnya progresnya boleh dikatakan mungkin kurang baik, begitu sangat Pak. Lambat ya. Nah, sebetulnya apa Pak yang menjadi tantangan terkait dengan peremajaan sawit ini sehingga lambat begitu? Ya, memang banyak sekali, artinya di peremajaan utamanya di rakyat ya. Kalau di kebun perusahaan itu mereka sudah melakukan. Sudah ada sistemnya. Sudah ada sistem, mereka kalau tidak melakukan itu akan nanti malah justru redup mereka kan. Artinya mereka bahaya, tidak sustain perusahaan mereka. Nah justru dengan itu mereka menargetkan selalu 4-5% setahun. Yang jadi masalah adalah di perkebunan sawit rakyat ini.
Pertama, mereka tuh sekarang kalau misalnya menebang, terus habis itu saya makan apa? Kan gitu. Mereka kan saya hidupnya dari sini. Terus kalau saya tebang saya makan apa? Nah, ini harus dipikirkan. Ini ada PR bersama bagaimana untuk supaya mereka punya keinginan atau kemauan untuk menebang itu. Misalnya dibantu misalnya oleh pemerintah selama menunggu itu ada bantuan misalnya atau digiatkan lagi selama mereka menunggu ada kegiatan ekonomi lain misalnya begitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah selain masalah tadi keengganan, kedua adalah banyak juga teman-teman petani ini yang bermasalah dengan kawasan hutan. Sehingga pada waktu mereka akan mengakses dana hibah dari BPDP yang sebesar 60 juta per hektar itu, mereka tidak bisa, tidak memungkinkan karena masih ada di dalam kawasan hutan. Nah, ini juga harus segera diselesaikan untuk masalah-masalah seperti ini. Kalau enggak, ini akan terhambat terus, gitu. Masalah kawasan hutan, masalah perizinan lah, STDB apa semua harus segera. Paling tidak di tahun 2026 nanti tidak boleh ada cerita lagi masalah seperti ini sehingga PSR bisa digenjot, gitu. Perbajakan sawit rakyat ya. Baik Pak. Lalu selanjutnya Pak kembali membahas terkait dengan B50 yang kalau kita lihat begitu Pak, tuh diyakini ini bisa mendongkrak kenaikan dari harga CPO global ya Pak ya. Nah, tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini seperti apa, dan kalau kita berbicara mengenai B50 ya dari Indonesia ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi harga mungkin apakah sudah cukup kompetitif, lalu juga dari sisi kualitasnya sebetulnya seperti apa Pak? Ya, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa minyak sawit ini bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Nah, apabila ini nanti diterapkan dari studi Pranata UI itu akan meningkatkan harga CPO minyak sawit internasional itu sekitar 159 US dollar per metric ton. Sedangkan saat ini saja yang harga terakhir tuh selisih tipis dengan minyak kedelai bahkan tidak sampai 50 US dollar. Padahal biasanya minyak sawit itu selisihnya tuh paling tidak sekitar 100 US dollar per metric ton dengan minyak kedelai. Bahkan lebih, kadang lebih. Minyak kedelai lebih mahal maksudnya. Nah, sekarang apabila ini diterapkan dengan kondisi seperti ini, maka jadi lebih mahal minyak sawit ini. Yang tadi saya sampaikan ini berakibat bisa jadi mereka akan berpindah ke minyak lain, menyebabkan ekspor kita juga akan turun. Dan di samping itu nanti juga akan berdampak kepada harga minyak dalam negeri, minyak goreng dalam negeri misalnya begitu. Jadi yang menggunakan produk-produk sawit. Kalau dari hitungan Pranata UI itu kira-kira akan terjadi kenaikan sekitar hampir 1.900 ya, 1.900 rupiah per liter. Jadi seperti itu seperti kenaikannya. Jadi ini juga akan berdampak kepada dalam negeri gitu. Untuk masalah apabila kita naikkan mandatori. Baik Pak, tapi kalau di negara lain ya, perpindahan ke nabati lain, tadi kan sawit bukan hanya satu-satunya ya. Ini seperti apa Pak untuk saat ini? Artinya apakah progresnya sudah terlihat, apakah terjadi kenaikan? Sudah, jadi begini, kalau kita lihat seperti mereka ya, bahwa mereka itu sekarang ini kan contoh nih 5 tahun terakhir pembukaan untuk areal kedelai yang baru itu sekitar 20 juta hektar, besar sekali kan gitu 5 tahun terakhir. Sedangkan sawit ini praktis tidak ada perkembangan karena terbesar kan Indonesia dan Malaysia. Nah itu. Nah mereka itu sekarang berusaha bagaimana untuk supaya tidak terlalu tergantung dengan minyak sawit. Bahkan penelitian mereka itu bagaimana bisa menggantikan minyak sawit ini kan begitu. Artinya bahwa mereka terus berusaha supaya tidak tergantung dengan minyak sawit. Nah ini yang harus hati-hati kita. Padahal minyak sawit ini sekarang di dunia itu pangsa pasarnya tuh sekitar sudah 37% di dunia untuk pangsa pasar. Indonesia itu ekspor Indonesia tuh dari minyak sawit ini tuh 50% lebih. Produksi Indonesia itu 57% dari produksi minyak sawit dunia. Nah ini apabila nanti terjadi perubahan dengan minyak sawit yang terus mahal ini, bisa jadi nanti kita sudah tidak kompetitif lagi dan kenaikan harga sudah pasti menyebabkan kompetitiveness kita turun begitu.
Baik, Pak, tapi terkait dengan kekhawatiran ya Pak ya bahwa program B50 ini bisa memangkas ekspor sampai dengan 1,5 juta ton. Nah, Ya, ya. menurut tanggapan Anda seperti apa Pak dari Gapki? Apakah angka ini adalah angka yang sudah pasti begitu ya, dan juga mungkin bagaimana komunikasinya sejauh ini dengan pemerintah? Oke, memang menurunkan 1,5 itu dengan asumsi kalau dijalankan berita-berita kemarin kan pemerintah akan melakukannya di semester 2. Jadi tidak full 1 tahun. Nah, kalau tidak full 1 tahun saya rasa memang tidak sampai kira-kira sekitar 1,5 juta sampai 2 juta lah ya. Nah, seperti itu. Nah, perhitungannya kenapa? Perhitungannya adalah contoh nih, kalau dari kebutuhan bahan baku, kalau B40 sekitar 14,6 juta ton. Kemudian kebutuhan untuk B50 sekitar 18 juta ton bahan baku. Jadi kalau itu kenaikan di semester 2 berarti sekitar 1,5 sampai 2 juta ton saja untuk pengurangan ekspornya begitu. Oke, baik. Semakin menarik dialog kita membahas mengenai bagaimana perkembangan dari mandatori B50 ini ya Pak ya. Yeah. Dan juga bagaimana komunikasinya dengan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut. Tapi kita harus tahan dulu dialognya. Dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Squawk Box dan kami masih bersama dengan Ketua Umum Gapki, Bapak Edi Martono. Pak Edi, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Edi, kalau kita lihat kan ini sebetulnya banyak ya untuk pabrik sawit rakyat yang belum optimal, terus juga program PSR juga boleh dikatakan seret begitu ya Pak, cukup lamban begitu progresnya. Tapi juga kalau kita lihat petani saat ini masih banyak yang menggunakan bibit palsu. Di tengah target pemerintah ya Pak ya untuk penggunaan energi hijau, lalu juga mandatori B50. Nah, Anda sendiri melihatnya untuk kedepannya seiring dengan mungkin nanti kita mau tidak mau menggunakan B50 ya khusus untuk mungkin alat berat tertentu bahkan sudah menjadi mandatori ini. Apakah sebetulnya produksi B50 di Indonesia ini sudah cukup siap begitu Pak? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa sebetulnya untuk saat ini kalau dari sisi permintaan begitu ya Pak ya masih bisa cukup terpenuhi. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu kan nanti pasti akan semakin meningkat lagi Pak permintaannya. Kita sudah cukup siap atau belum? Dan juga mungkin untuk saat ini apakah hanya perusahaan besar dan apakah ini sebetulnya tidak semakin memperlebar nih Pak ketimpangan dari industri sawit? Ya, jadi gini, sebenarnya pabrik kelapa sawit rakyat ini tidak ada sebenarnya Pak. Hampir bisa dikatakan untuk belum ada, saya belum melihat itu. Karena kenapa yang menjadi masalah adalah sebenarnya ini adalah kenapa kok mereka idle atau tidak mencukupi? Karena tadi PSR-nya terhambat, ya, artinya tidak bagus progresnya, sehingga suplai bahan baku ini sangat terbatas kan gitu. Ini yang menyebabkan sehingga kenapa kok produksi kita stagnan. Bahkan kalau kita lihat produktivitas kita malah cenderung turun gitu kan. Seperti itu. Nah ini jalan satu-satunya adalah dengan peremajaan sawit rakyat harus ditingkatkan progresnya. Nah kemudian bagaimana dengan penggunaan bibit palsu? Sebenarnya bibit palsu ini kalau untuk PSR, untuk peremajaan sawit rakyat yang nanti mengakses atau mengambil dana hibah dari BPDP itu seharusnya tidak bisa. Kenapa demikian? Karena ini ada pengecekan yang untuk approval di sini itu harus ada sertifikat dari benih itu, bibit itu. Mereka bersertifikat atau tidak. Kalau tidak bisa, mereka tidak akan mungkin bisa mengambil atau dana hibah, mengakses dana hibah dari BPDP. Seharusnya itu clear, tidak ada masalah. Apabila menggunakan BPDP ya. Tapi masyarakat sekarang, masyarakat atau petani sawit sekarang sudah sangat sadar itu. Bahwa mereka percuma membeli bibit yang murah tetapi malah justru tidak berproduksi kan begitu. Mereka sangat sadar itu sehingga mereka pun apabila taruhlah mereka tidak mengambil dana PSR, mereka akan melakukan penanaman sendiri atau replanting sendiri. Mereka sudah melihat bahwa itu bibit harus asli gitu. Nah, kemudian untuk yang sekarang menjadi masalah lagi adalah juga dengan kondisi seperti ini banyak terjadi pembangunan pabrik-pabrik tanpa kebun.
Nah ini juga yang merusak tatanan sebenarnya. Kita sebenarnya Gapki tidak menentang adanya pabrik tanpa kebun, bukan seperti itu. Tetapi sebaiknya pendirian pabrik-pabrik tanpa kebun ini izinnya harus dilihat dulu kondisi di daerah itu sudah mencukupi belum. Nah tadi kan ditanya mengenai kok ini pasokan kan kurang. Sudah mencukupi, pasokan kurang, ditambah lagi ada izin baru. Nah ini makin rusak lagi tatanan industri sawit ya di hulu khususnya. Nah ini yang juga harus diperhatikan oleh pemberi izin, jangan sampai terlalu mudah tidak melihat kondisi saat ini seperti apa sebenarnya begitu. Baik, karena kalau kita lihat kan pemerintah nih cukup getol ya berbicara mengenai energi hijau dan energi hijau, dan tentunya ini juga B50 didorong untuk ditingkatkan lagi dari sisi permintaannya begitu ya Pak, seiring dengan juga program pemerintah yang untuk penggunaan energi hijau ini. Tapi kalau kita lihat nih ada masalah lain ya, seperti misalnya HGU yang mungkin ini juga menjadi tantangan, lalu juga permajaan sawit ya tadi, dan juga cukup terbatas begitu ya Pak. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini agar pemerintah ini memberikan perhatian juga terhadap tantangan-tantangan ini seiring dengan juga program tadi yang harus sesuai dengan target yang diharapkan? Betul. Jadi memang betul saat ini industri perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit ini sedang kalau bisa dalam tanda kutip itu resah lah ya. Resah. Kenapa demikian? Karena memang HGU atau perpanjangan HGU yang sudah selesai semua prosesnya tetapi belum keluar kan gitu. Nah ini juga apabila ini nanti tidak ada kepastian, ini kan artinya tidak ada kepastian berusaha dan tidak ada kepastian hukum kan. Ini juga akan mempengaruhi terhadap produktivitas. Mereka kan kalau tidak pasti loh ini gimana kami akan merawat atau melakukan replanting yang begitu besar, kemudian tapi kita tidak ada kepastian berusaha. Oleh ini kita sudah menyampaikan juga kepada pemerintah, kita bersurat juga perihal ini, kita mohon ada perhatian lah untuk ini, jangan sampai justru kita sudah mencanangkan di 2045 di Indonesia emas di tahun 2045 kita akan mencapai produksi 100 juta ton, tetapi masih banyak masalah-masalah justru yang adanya tuh di hulu yang harus kita selesaikan begitu. Baik, tapi kan dengan meningkatnya konsumsi domestik ya Pak ya, untuk misalnya B50 nih, apakah Gapki sendiri melihat peluang untuk memperkuat hilirisasi industri sawit di dalam negeri ya Pak ya, lalu juga seperti misalnya pengembangan turunan sawit yang mungkin ini lebih tinggi seperti misalnya bukan hanya biodiesel, ini kan tadi Anda menyampaikan masih banyak yang lain ya Pak. Bagaimana rekomendasi-rekomendasi yang akan diberikan oleh Gapki? Jadi begini, kalau tadi contoh HGU, nah kemudian yang lain kan ini ada masalah juga dengan masalah penertiban kawasan hutan. Itu juga menjadi masalah karena beberapa teman-teman ini kan kemudian diambil kebunnya, didenda yang begitu besar. Nah, kemudian ini juga akan berpengaruh pasti terhadap terhadap industri dalam negeri untuk khususnya di hulu minyak sawit. Nah, masalah hilirisasi sebenarnya justru kalau saya lihat di sini justru harus dibenahi dulu hulunya. Harus huluisasi malah justru yang pertama. Kenapa? Sumbernya kan justru dari hulu untuk bahan baku semua ini. Apabila bahan baku kurang, hilir tidak akan jalan begitu. Nah, ini sekarang yang harus dibenahi hulu. Sekarang hambatan-hambatan di hulu apa saja itu harus betul-betul dipetakan. Peta di detail seperti apa, hambatan seperti apa. Kita nanti misalnya terus diajak duduk bareng dengan pemerintah dalam hal ini. Kita akan sampaikan kira-kira pembenahan seperti apa, walaupun kita sudah bersurat. Tetapi kan alangkah baiknya juga kita bisa duduk bersama, karena kita memposisikan Gapki itu mestinya sebagai partner dari pemerintah, begitu. Baik, tapi Pak, jika ternyata memang B50 tetap diterapkan ya di tahun depan, di tahun inilah dan juga di tahun depannya, seperti apa Anda melihat artinya target ini apakah bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan juga mungkin tantangan-tantangan apa yang kemungkinan di tahun depan justru mungkin akan bisa muncul begitu Pak? Ya, justru kalau dari studi Pranata UI itu kan jelas sudah sampaikan bahwa memang betul menghemat devisa impor, tetapi ternyata malah justru minus 190
190 triliun, artinya masih ada minus 18 triliun selisihnya. Nah, kalau memang dipaksakan ya pasti kemungkinan terjadi paling memungkinkan adalah yang dikurangi adalah ekspor, tidak mungkin untuk pangan dikurangi. Tetapi memang sebaiknya pemerintah harus melihat begini, kalau betul itu nanti terjadi justru minus kan, sementara pemerintah saat ini kan kebutuhan untuk dana kan cukup tinggi. Program-program yang luar biasa menurut saya bagus sekali. Ada MBG, ada mengenai cek kesehatan gratis, ada sekolah rakyat, kemudian ada pembangunan rumah murah kan. Banyak sekali lah kegiatan yang bagus sekali untuk rakyat. Kemudian kemarin statement dari Menteri Keuangan akan menurunkan PPN, tidak menaikkan cukai. Nah ini kan semuanya pasti akan mengurangi pendapatan pemerintah. Nah kalau ini dipaksakan kemudian malah itu sawit jadi turun juga devisanya kan sayang. Jadi menurut saya sebaiknya memang harus dipertimbangkan dengan matang untuk penerapan B50 di tahun depan ini. Seperti itu. Baik Pak, tapi kalau kita berbicara mengenai kemungkinan insentif ya Pak ya, atau artinya subsidi pemerintah bagi sektor sawit dalam rangka mendukung implementasi B50 sebetulnya mungkin nggak sih Pak? Kalau saya melihat begini, pemerintah lagi banyak membutuhkan dana. Nah kalau memberikan insentif artinya kan berkurang lagi pendapatan pemerintah kan, misalnya insentif pajak kan, malah pajaknya jadi kurang kan begitu. Atau kemudian disupport dari APBN kan juga nggak mungkin dengan kondisi saat ini. Jadi menurut saya sih sebaiknya memang harus dipertimbangkan dengan matang mana yang lebih menguntungkan untuk negara, mana yang lebih menguntungkan untuk rakyat Indonesia begitu. Baik Pak, sangat-sangat menarik dialog kita tapi karena waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Edi Martono sudah hadir di studio CNBC Indonesia menyampaikan pandangannya terkait bagaimana dengan implementasi penerapan dari B50 ya Pak di tanah air. Kita akan lihat ya progresnya seperti apa. Nanti kita diskusi lagi ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak, salam sehat sukses selalu untuk Anda. Iran menyatakan tidak lagi terikat oleh perjanjian nuklir.